Bukan soal seberapa cepat aku sampai, tapi seberapa teguh aku untuk melangkah, belajar, dan berkembang tanpa letih. Perkenalkan, saya Lintang Prayogi, mahasiswa semester 5, program studi akuntansi syariah di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Adaptif, kolaboratif, dan aktif merupakan tiga kata yang dapat menggambarkan siapa itu Lintang. Selain itu, saya juga memiliki ketertarikan yang tinggi di bidang akuntansi dan auditing. Hal ini dapat dibuktikan dengan latar pendidikan yang saya jalani sejak SMK, yakni mengambil jurusan akuntansi keuangan dan lembaga dan menjadi siswa terpilih untuk mengikuti uji sertifikasi akuntan dari BNSP yang menguji keterampilan dalam membuat jurnal, membuat buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, hingga membuat laporan keuangan secara lengkap dan membuat jurnal, neraca, buku besar penutup. Selain itu, saya juga diuji keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi spreadsheet dan Mayop, hingga saya lulus dengan baik. Selain itu, saya lanjutkan dengan pendidikan saat ini, yakni mengambil jurusan akuntansi syariah yang berfokus pada auditing tingkat lanjut. Motivasi saya dalam mengikuti program Digistar Internship Telkom ini adalah untuk memperluas ilmu yang saya miliki dalam bidang akuntansi, serta memberikan kontribusi nyata di PT Telkom Indonesia dalam bidang accounting. Saya percaya bahwa program ini akan menjadi langkah positif dan tepat untuk memperluas ilmu akuntansi saya dan menjadi batu loncatan sebagai calon akuntan profesional dengan pengalaman apik di perusahaan yang mengedepankan kolaborasi dan inovasi seperti PT Telkom Indonesia. Semangat juang yang tinggi yang saya miliki tak hanya sekadar FOMO, namun ini merupakan mimpi yang telah terukir lama. Maka dari itu, saya berkomitmen untuk memberikan sumbangsi, tenaga dan pikiran yang terbaik yang saya miliki dan bekerja layaknya prinsip audit yang biasa saya pelajari dan saya terapkan, yakni sikap profesionalisme yang pada dasarnya adalah menaati segala aturan, baik itu aturan perusahaan maupun aturan negara, dan sikap menjaga kompetensi, yakni semangat giat belajar untuk mempertahankan ilmu akuntansi yang saya miliki. Saat ini, selain sebagai awardee beasiswa scholarship dan sebagai mahasiswa, saya aktif berorganisasi di Tech Center UIN Wali Songo Semarang sebagai wakil ketua umum. Pada posisi ini, saya membantu untuk mengendalikan, mengkoordinasi bersama ketua umum untuk mempersiapkan program kerja mendatang seperti lokakarya, seminar, festival perpajakan, dan program kerja berkolaborasi dengan KPP untuk membantu proses pembayaran wajib pajak pribadi bersama 35 relawan pajak. Selain itu, saya juga aktif berorganisasi di Ikatan Duta Bahasa atau IKADUBAS Provinsi Jawa Tengah sebagai Kepala Divisi Kreatif dan Inovasi. Pada posisi ini, saya bertugas untuk mempersiapkan program kerja mendatang, yakni program kerja berkolaborasi dengan perusahaan maupun komunitas bahasa di Provinsi Jawa Tengah. Proyek yang paling berkesan adalah ketika menyusun business plan Galti untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah. Produk ini merupakan sebuah inovasi pengganti bahan pangan pokok cepat saji dengan bahan utama kemili. Produk ini juga didasari dengan melimpahnya umbi-umbian di kampung dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga meningkatkan harga jual kemili. Dalam proyek ini, saya sebagai manajer pajak selama 1 bulan. Dengan tahapan dimulai dari riset dilema di masyarakat, kemudian saya rumuskan menjadi masalah yang lebih spesifik dan terarah. Berdasarkan riset tersebut, saya menentukan produk LT untuk saya kembangkan. Setelah itu, saya menyusun konsep produk seperti menentukan bahan baku, peralatan, perlengkapan, hingga menentukan harga pokok produksi atau HPP. Saya juga melakukan analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, potensi, dan juga ancaman dari usaha ini. Tahap selanjutnya, saya menyusun anggaran biaya dengan metode JAR. Dengan metode ini, saya mengelompokkan biaya berdasarkan kebutuhan usaha. Selain itu, saya juga menentukan sumber pendanaan yang tepat, dan saya memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam usaha ini sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam penentuan ijab dalam setiap transaksi yang akan dilaksanakan. Kemudian menyusun laporan keuangan dan juga menguji kelayakan usaha. Pengujian dilakukan dengan metode perhitungan break-even point dan juga memperhitungkan rasio profitabilitas dengan metode return on asset, return on sales, return on equity, dan juga memperhitungkan rasio solvabilitas dengan metode DAR atau debt to asset ratio. Sehingga proyek ini berhasil menghasilkan usaha yang layak dijalani dengan pertimbangan profitabilitas yang tinggi, perputaran modal yang sehat, sumber pendanaan yang tepat, dan juga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.
Kendala yang saya alami adalah terbatasnya wawasan saya terkait gizi dan juga ketika melakukan uji gizi yang terkandung pada produk tersebut. Namun hal ini dapat saya atasi dengan sering membaca, menggali informasi dari sumber-sumber yang terpercaya terkait manfaat dan juga gizi yang terkandung pada gembili, dan juga saya sering berkonsultasi dengan teman yang berfokus pada bidang gizi, dan tentunya saya juga melakukan berkonsultasi dengan dosen mata kuliah. Sehingga proyek ini berakhir dengan tuntas dan tentunya saya sangat senang karena mendapatkan nilai yang sempurna. Berikut adalah beberapa tools yang biasa saya gunakan. Yang pertama adalah aplikasi Excel dan Spreadsheet untuk menghimpun data dan mengolah data. Yang kedua adalah aplikasi Meyop, aplikasi akuntansi yang saya gunakan untuk melakukan penjurnalan dan juga menyusun laporan keuangan. Yang ketiga adalah aplikasi Trello, Notion, dan Google Workspace untuk berkolaborasi antar tim, bekerja sama, dan juga penjadwalan hingga komunikasi antar tim. Yang selanjutnya adalah aplikasi yang biasa saya gunakan untuk desain dan visualisasi, yakni aplikasi Canva untuk membuat salin dia guna brainstorming antar tim maupun dalam tim. Dan kemudian adalah aplikasi CapCut untuk menyunting video dalam kebutuhan project maupun konten-konten kreatif lainnya. Meski sederhana, namun tekad dan niat saya tak hanya sekadar kata. Saya percaya langkah ini merupakan langkah yang tepat dan baik bagi masa depan kelak. Dengan tergabungnya saya dalam program Digistar Internship Telkom ini, saya ingin memberikan dampak bagi keuangan perusahaan yang selaras dengan misi Telkom, yakni memberikan informasi akuntansi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga ini menjadi langkah awal ke yang lebih baik.